Allah berfirman, "Illal lamama inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Kecuali kesalahan kecil. Dengan sendirinya kesalahan kecil itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seseorang dia menjaga dirinya tidak melakukan dosa-dosa besar. Kesalahan kecil seperti yang kita contohkan, melihat sesuatu yang dilarang oleh agama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala wasi'ul maghfirah, maha luas ampunannya. Wa ma'na al-ayat anna man aqla'a anil kaba'iri fa inna Allah subhanahu yashmuluhu bi'afwihi wa ihsanihi wa in istarafa ba'ala al-saghair. Makna ayat tersebut surat An-Najm ayat 32. Bagi orang yang tidak melakukan dosa-dosa besar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkan dengan perbuatan ihsannya, sehingga orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa kecil. Mengapa? Karena manusia itu tidak akan lepas dari perbuatan salah dan dosa. Dosa-dosa kecil itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena seseorang dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Apabila manusia tidak boleh juga melakukan dosa-dosa kecil, padahal manusia itu tidak lepas dari perbuatan salah dan dosa, maka berarti surga itu hanya diperuntukkan kepada al-ma'sumin, kepada manusia-manusia yang terjaga dari perbuatan salah dan dosa. Tentunya tidak seperti itu. وليس معنى هذا أن للإنسان أن يقترف الصغائر كلا وإلا كانت من المباحات. Bukan berarti boleh bagi manusia melakukan dosa-dosa kecil, karena ayat itu melarang melakukan dosa-dosa besar kecuali dosa-dosa kecil. Akan merupakan suatu pemahaman yang salah. Apabila manusia hanya dilarang melakukan dosa-dosa besar, berarti boleh bagi manusia melakukan dosa-dosa kecil. Kalau sekali-kali tidak. Bukan berarti diperbolehkan melakukan dosa-dosa kecil. Tetap dosa kecil itu sebagai perbuatan salah, sebagai perbuatan dosa. Sehingga tidak benar bagi yang beranggapan dosa kecil itu merupakan perbuatan mubah. Tidak. Dosa kecil itu juga merupakan perbuatan salah. Dan perbuatan tersebut tidak boleh seseorang ada niat untuk melakukannya. Dia melakukan karena situasi, karena terdesak, atau karena manusia itu mempunyai kelemahan, sehingga dia melakukan dosa kecil. Maka bukan berarti yang dilarang melakukan dosa besar lalu dibenarkan, diperbolehkan melakukan dosa kecil, atau sampai seseorang beranggapan dosa kecil itu sebagai perbuatan mubah. Tidak.
dia tetap merupakan perbuatan salah. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bisyakki tamrah, supaya kamu tidak melakukan kesalahan. Apapun jenis kesalahan dan perbuatan dosa itu diancam dengan api neraka. Ittaqun nar, supaya kamu menjaga dirimu tidak disentuh oleh api neraka. Walau bisyakki tamrah, sekalipun hanya melakukan dengan dosa-dosa kecil. Wa innamal murad anna man ijtanaba al-kaba'ira falahu an ya'mala al-'afwa was-safha min rabbih wa in irtakaba ba'd al-hanat wa illa kanat al-jannatu waqfan 'ala ahli al-'ismah duna ghairihim. Yang dimaksud dengannya, bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar, maka dia berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya selalu memperoleh ampunan dari Allah, supaya memperoleh maghfirah dari seluruh perbuatan salah dan dosa, meliputi kepada dosa-dosa kecil. Dan apabila manusia tidak memperoleh ampunan karena manusia melakukan perbuatan salah dan dosa, padahal manusia itu tidak akan lepas dari kesalahan. Manusia tidak akan lepas dari perbuatan dosa. Apabila dosa-dosa itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia tidak memperoleh ampunan karena melakukan dosa-dosa sekalipun kecil, maka berarti surga itu hanya diperuntukkan kepada ahlul ismah. Surga hanya diperuntukkan kepada orang-orang pilihan saja. Surga hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang terjaga dari perbuatan salah dan dosa. Selain dari mereka, itu tidak diperkenankan masuk ke dalam surga. So, apabila ampunan Allah tidak meliputi atas segala sesuatu, tentunya bagi seseorang yang tidak melakukan dosa-dosa besar, dia berharap memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ampunannya itu meliputi kepada seluruh perbuatan dosa dan kesalahan, meliputi kepada kesalahan-kesalahan kecil atau dosa-dosa kecil. Wa fi nahjil balaghah أشد الذنوب ما استهان به صاحبه وأن يستعظم الإنسان من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه ويستكبر من طاعته ما يحقر من طاعة غيره. Dalam Nahjul Balaghah disebutkan bahwa dosa yang paling besar adalah dosa yang dianggap remeh oleh pelakunya. Tidak boleh dosa itu dianggap remeh. Dosa itu dianggap kecil. Dosa itu sama dengan api neraka, sama dengan siksaan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ittaqun nar walau bisyakki tamrah, supaya kamu berhati-hati
dari api neraka, supaya kamu tidak melakukan kesalahan, karena kesalahan itu diancam dengan siksaan, dengan api neraka, sekalipun kamu melakukan kesalahan kecil atau melakukan dosa kecil. Walau bisa kita walaupun dengan sekecil biji kurma, maka supaya kamu ketika itu tidak melakukan perbuatan salah atau dosa. Ali alaihissalam menjelaskan dosa yang paling besar adalah dosa yang dianggap remeh oleh pelakunya. Dia menganggap manusia melakukan dosa besar karena perbuatan maksiat dilakukan oleh seseorang. Tapi dia menganggap apabila melakukan perbuatan salah dan dosa itu sebagai dosa kecil. Ini terbalik. Seseorang yang menganggap remeh perbuatan salah, dan itu merupakan dosa yang paling besar. Kemudian lanjut ke dia, dan dia menganggap perbuatan maksiat itu dosa kecil karena berasal dari dirinya. Dia menganggap yang dilakukan oleh orang lain itu dosa besar, tapi dia menganggap perbuatan salah yang dilakukan oleh dirinya itu sebagai dosa kecil. Pemahaman seperti itu keliru. Pemahaman seperti itu salah. Serta dia menganggap ketaatannya lebih banyak. Dia menganggap apabila melakukan perbuatan baik, maka dia meyakini itu sebagai amal perbuatan yang luar biasa karena berasal dari dirinya. Dan dia menganggap hina ketaatan dari orang lain apabila orang lain itu menjadi orang yang taat, menjadi orang yang mematuhi hukum-hukum yang berupa perintah-perintah serta menjauhi larangan-larangan. Dia menganggap itu merupakan perbuatan biasa. Tapi dia menganggap ketika dirinya melakukan kebajikan dia itu merupakan suatu perbuatan yang luar biasa. Jadi ini semuanya terbalik. Sehingga beliau menjelaskan dosa yang paling besar adalah dosa yang dianggap remeh oleh pelakunya. Jadi seseorang yang menganggap dirinya melakukan perbuatan dosa kecil, ini justru merupakan sebagai perbuatan dosa besar. Begitu juga dia apabila menganggap orang lain itu biasa-biasa saja, walaupun menjadi orang yang taat, menjadi orang yang patuh, maka dia telah melakukan kesalahan karena dia menganggap perbuatan yang dilakukan oleh dirinya itu lebih baik dari perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.